Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Hamda Karisma Putra MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kepada yang terhormat teman-teman seperjuangan, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pemerintahan dan hubungan sipil militer. Terlebih dahulu, saya akan menyebutkan nama-nama dari kelompok 6. Yang pertama, Saudara Adib Ulumul Lutfan dengan nomor NIM 126 201 202 125. Kemudian Saudari Maidatul Khofifah dengan nomor NIM 126 201 202 149, dan saya sendiri Muhammad Shohibul Muslihin dengan nomor NIM 126 201 201 039. Pada hari ini, kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama, pengertian pemerintahan, kedua, pengertian pemerintahan sipil, ketiga, pengertian pemerintahan militer, dan keempat, hubungan pemerintahan sipil dan militer. Yang pertama, pengertian pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas adalah suatu bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja. Dalam hal ini, yang melakukan adalah presiden, menteri-menteri, hingga birokrasi yang paling bawah. Organ-organ negara antara lain Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang kedua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang keempat Dewan Perwakilan Daerah, yang kelima Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan keenam Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan terakhir Badan Pemeriksa Keuangan. Sarjana Hukum Indonesia Profesor R. Djoko Sutono SH mengatakan bahwa negara dapat pula diartikan sebagai suatu organisasi manusia atau perkumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai sebuah tujuan organisasi negara. Tujuannya antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan lain-lain.
Saya Maidatul Khafifah dengan nomor NIM 1262012021499. Saya menjelaskan mengenai hubungan pemerintahan sipil dan militer. Makna hubungan sipil dan militer di Indonesia lebih mengandung pengertian adanya kerjasama, hubungan kemitraan, atau keselarasan antara sipil dan militer. Secara historis, pada hubungan sipil-militer, Indonesia lebih banyak merupakan suatu pembagian peran antara sipil-militer yang sangat nyata. Menurut perspektif legal formal, persoalan utama hubungan sipil-militer terletak pada masalah ancaman yang dilakukan militer untuk mengontrol pemerintahan dan kebebasan individu. Pemecahan masalah ini dipandang melalui perspektif memelihara kontrol sipil atas militer melalui seperangkat konstitusi checks and balance. Mode saluran intervensi yang dilakukan militer antara lain yang pertama, saluran konstitusi yang resmi. Yang kedua, kolusi atau kompetisi dengan otoritas sipil. Yang ketiga, intimidasi terhadap otoritas sipil. Yang keempat, ancaman non-kooperasi dengan atau keharusan terhadap otoritas sipil. Dan yang kelima adalah penggunaan kekerasan pada otoritas sipil. Faktor pendorong intervensi militer. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Dapat dijelaskan dalam perilaku militer dalam bentuk yang pertama, intervensi kalangan perwira karena dilandasi oleh motivasi untuk membela atau memajukan kepentingan militer yang berlawanan dengan norma konstitusi. Yang kedua, didorong oleh kepentingan kelas untuk membela nilai-nilai dan aspirasi kelas menengah yang darinya mereka berasal. Yang ketiga, kemahiran profesional di kalangan militer menyebabkan perwira percaya bahwa mereka lebih mampu dari segala kepemimpinan nasional dibandingkan dengan kelompok sipil. Dan yang keempat adalah sebagai ambisi pribadi perwira-perwira yang haus wibawa dan kuasa. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal dapat intervensi militer dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai akibat dari struktur politik masyarakat yang masih rendah dan rentan. Yang kedua, kegagalan sistem politik dari kalangan sipil yang memerintah. Yang ketiga, kelompok sipil dianggap tidak mampu melakukan modernisasi ekonomi. Yang keempat adalah terjadinya disintegrasi nasional.